lihat bahwasanya sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu ada di masa prasejarah. Nah, perhatikan ini. Perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, masa prasejarah yaitu sebelum 3000 sebelum Masehi, ya. Nah, kita lihat gambarnya ini bahwasanya perkembangan komunikasi itu di masa prasejarah dari segi fisiknya saja ternyata manusia di sini masih berburu, ya nak ya. Kemudian manusia di sini juga belum menggunakan alat pakaian, ya nak ya. Nah, kita lihat apa sih perkembangan di masa prasejarah ini, lihat ya nak ya. Nah, di zaman ini manusia memulai mengidentifikasi benda-benda di sekitar lingkungannya. Nah, dan melukiskannya di dinding goa, misalnya tentang berburu binatang buruannya. Jadi mereka ini berkomunikasi itu bukan seperti kita ini, ada hurufnya gitu atau ada jelas bahasanya. Nah, kalau ini mereka itu berkomunikasi, ya. Mereka seperti menuliskan atau menggambarkan pengalaman mereka, ya, tentang apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, contoh berburu. Jadi ketika mereka berburu, mereka melukiskannya di dinding goa gitu. Jadi hayalan mereka sudah ada, tetapi menyebutkannya apa sih, saya tadi berburu ini gitu, mereka nggak bisa menyebutkan itu. Jadi mereka melukiskannya itu di dinding goa. Nah, itulah komunikasi di masa prasejarah. Jadi yang perlu kamu catat nak, yang ini ya nak ya. Oke. Kemudian kemampuan berbahasa hanya terbatas. Di sini hanya bentuk suara dengusan. Bahasa isyarat. Bisa kamu bayangkan bahasa isyarat sekarang ya, seperti itulah mereka berkomunikasi. Dan gerakan tangan sebagai bentuk awal komunikasi. Nah, saya nak ya, dipahami ya. Nah, itulah komunikasi di masa prasejarah. Ya nak ya. Nah, kita masuk ke masa sejarah. Masa sejarah yaitu 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, ya. Nah, pada zaman yang lebih maju ini manusia mulai menggunakan bahasa. Jadi ada perkembangan sedikit, ya, dari masa prasejarah ke masa sejarah. Nah, perkembangannya apa di sini nak? Manusia mulai menggunakan bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Nah, berarti mereka sudah mengenal tulisan gitu. Tapi tulisannya itu tulisan yang bagaimana gitu ya nak ya. Nah, kita lihat di sini pada 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria untuk pertama kalinya menemukan dan menggunakan tulisan dalam berkomunikasi. Jadi ingat, bangsa yang pertama sekali menemukan tulisan adalah bangsa Sumeria. Nah, jenis tulisannya itu apa nak? Jenis tulisannya itu menggunakan simbol-simbol dari piktograf, ya. Simbol-simbol ini mempunyai bentuk bunyi dan cara penyebutannya berbeda-beda, sehingga tulisannya menjadi bahasa yang mempunyai arti. Bisa ya nak ya. Jadi perkembangannya di masa sejarah, bangsa Sumeria menemukan tulisan yang disebut dengan piktograf atau simbol-simbol, ya. Jadi simbol-simbolnya disatukan dan mengandung arti. Itu ya nak ya. Nah, ini tidak perlu dikerjakan diskusinya. Nah, kita lanjut ya. Nah, pada periode 2900 sebelum Masehi, ya, ditandai dengan bangsa Mesir. Lihat ini tulisannya nih. Ini disebut dengan tulisan hieroglif. Nih, yang ditemukan oleh bangsa Mesir ini berupa lambang-lambang. Ini seperti ada lambang burung. Ini. Tapi itu mengartikan suatu atau mengandung makna atau arti ya nak ya. Nah, tulisan yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno itu menggunakan huruf-huruf hieroglif ya untuk berkomunikasi. Nah,
Huruf-huruf hieroglif terdiri dari simbol-simbol objek, ide, dan emosi. Ya, simbol-simbol huruf hieroglif ini digabung, kemudian mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Ya, nah jadi setelah bangsa Sumeria, bangsa Mesir kuno menemukan tulisan, tapi tulisannya juga masih mengandung simbol atau objek ya, atau ide dan emosi, sehingga mengandung arti yang disebut dengan namanya hieroglif. Nanti kalau ujian supaya anak-anak kami mengetahui ya nak ya. Nah, alat pada periode 500 sebelum Masehi, alat tulisan pertama di dunia yang mudah dibawa kemana-mana diciptakan di Mesir, ya, yaitu apa nama? Nah, namanya papirus. Alat tulis ya. Jadi kalau sekarang kertas ya. Namanya papirus yang menyerupai kertas ya. Nah, serat papirus ini lebih kuat dan fleksibel ya daripada tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Jadi, sebelum ditemukannya kertas atau papirus, itu alat tulis papirus ya, bukan kertas ya. Alat tulis papirus yang menyerupai kertas itu, masyarakat kuno dari Mesir, mereka itu menyampaikan informasi itu yang ditulis di tanah liat. Ya, saya nak dipahami ya, itu dia. Nah, kemudian kita lanjut. Di periode 1105 sebelum Masehi ditandai dengan Tasilun dari Cina. Tasilun dari Cina. Ya, ini dia. Tasilun dari Cina yang menemukan ya dan memperkenalkan kertas. Ya, bisa dipahami namanya tadi apa? Tasilun, ya. Kertas ini adalah cikal bakal kertas yang kita kenal sekarang. Berarti kertas dari yang menyerupai kertas papirus belum bisa menjadi cikal bakal untuk menjadi kertas sekarang. Yang menjadi cikal bakalnya itu dari Cina yang disebut dengan Tasilun, ya. Kertas yang tersebut terbuat dari bambu. Kalau kita nonton film perang-perang orang Cina-Cina, itu biasanya dipakai mereka ini ya. Itu dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Itulah yang disebut dengan tasilun yang dibuat sebagai alat tulis ya. Kemudian kertas tersebut digunakan untuk menulis. Nah, sejak saat itu manusia sudah banyak menemukan sudah banyak manusia yang berkomunikasi melalui tulisan dengan media kertas ya nak ya. Nah, yang diskusinya juga tidak perlu dikerjakan ya nak ya. Kita lanjut masa modern, yaitu 1400 Masehi sampai sekarang. Nah, kita lihat ini fotonya, ini berarti sudah ditemukan telegraf. Telegraf kemarin kita sudah bahas apa itu telegraf ya nak ya. Nah, pada masa ini terjadi kemajuan yang sangat berarti pada teknologi informasi dan komunikasi yang menuju perkembangan yang semakin modern ya. Nah, pada 1450 koran pertama dunia mulai beredar di mana? Di Eropa ya, di Eropa. Kemudian pada 1455 yang namanya Johann Gutenberg itu mengembangkan mesin cetak. Ini ya, yang menggunakan plat huruf terbuat dari besi dalam bingkai yang terbuat dari kayu dan dapat diganti